Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali berjumpa dalam renungan harian Kamis 28 Mei 2020. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan ingin kita menjadi satu. Dan hari ini lebih lagi menjadi satu secara sempurna. Wah, ini luar biasa. Semoga kita dimampukan. Saya kutipkan. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Nah, untuk menjadi satu secara sempurna, secara indah, secara mengagumkan, itu butuh syarat. Yaitu pribadi-pribadi yang mau bertumbuh, yang mau melatih sikap perilaku hidupnya. Yaitu yang pertama, dia bisa bersatu secara sempurna. Yang pertama, pribadi itu terbuka. Pribadi itu open, bisa menerima siapa saja, tanpa kecuali, tanpa syarat. Dan dia tidak tertutup. Dia membuka diri. Dia mau mengenal orang di sekitarnya, dan dia mau dikenal. Dalam keluarga, maka sering yang ada disebut curhat. Mau dikenal, namun juga mau mendengarkan, mau mengenal. Nah, apakah kita termasuk pribadi yang terbuka? Yang kedua, pribadi yang humble, rendah hati. Ini sungguh menjadi syarat. Seorang pribadi yang rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, jarang mengatakan aku, gara-gara aku, kalau tidak ada aku, maka tidak bisa. Nah, kalau orang yang seperti ini banyak memakai kata aku dalam bicara, orang itu tidak menyenangkan, tidak menyejukkan. Yang ketiga, pribadi yang bisa bersatu secara sempurna, pribadi itu suka memuji. Dia lebih mudah melihat kebaikan orang, lalu mengungkapkan kebaikan itu.
Orang Jawa ini punya istilah bagus, seneng metani salahe liyan. Nah, semoga kita tidak suka melihat kejelekan orang, namun suka melihat kebaikan orang dan mengungkapkan, apalagi dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, sehingga kita sungguh-sungguh bisa menjadi satu secara sempurna seperti dikehendaki Tuhan kita. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.